jadi hafiz Al-Quran. Harus ada cita-cita dari kita harus jadi hafiz. Sedikit bicara tentang bab hafal Quran buat kita yang gak mondok nih. Kalau teman-teman pengen jadi hafiz, targetnya jangan setahun atau 6 bulan hafal. Itu jadi putus asa nanti. Memang motivasinya ada orang yang 3 bulan hafiz, 6 bulan hafiz, setahun hafiz. Tapi kan dia mondok, 24 jam menghafal Quran. Kita kan banyak kesibukan yang lain, yang lebih realistis. Berapa? 6 tahun hafiz. Gimana cara 6 tahun hafiz? Sekarang rata-rata usia kita berapa? Sebutlah rata-rata 20 tahun ya. Ada yang 22, ada yang 19, rata-rata 20 tahun. Ustadz segitu juga? Ya kurang lebih lah. Rata-rata 20 tahun. Berarti 26 tahun itu cepat banget. Ya udah deh, jangan terlalu 6 tahun, 10 tahun. Kalau kita mau menghafal Quran 10 tahun hafiz, berarti sehari kita cuma perlu menghafal 2 baris. Sehari 2 baris. Dibagi 5 waktu sholat. 2 baris itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Segitu. Enggak sampai 1 ayat kan? Nah, cara ngafalnya subuh alif lam mim, udah beres. Susahnya di mana coba? Subuh teman alif, zuhur dzalikal kitabul la raiba fihi. Asar hudal lil muttaqin. Maghrib alladzina yu'minun. Isya bil ghaib. Selesai. 1 hari 2 baris. Tapi butuh istiqomah, butuh dawam, konsisten. Kalau sehari 2 baris, maka 10 tahun. 10 tahun itu gak lama loh. Saya tuh di Bandung udah 13 tahun, gak kerasa. Seolah-olah baru kemarin saya datang dari Kairo ke Bandung, sekarang udah 13 tahun, gak kerasa gitu aja. Tiba-tiba udah 13 tahun, berarti kalau saya ngafal sehari 2 baris, sekarang udah 3 tahun yang lalu udah selesai tuh. Berarti semua kita bisa jadi hafiz sebetulnya kalau udah lancar tahsinnya. Sehingga kita meninggal berstatus hafiz. Bukan untuk pamer ke orang, bukan untuk taruh di Instagram bio, hafiz Al-Quran. Itu mah bebas lah, terserah niat ya. Saya kan gak mau menjudge kan, ada orang yang menaruh gitu supaya jadi syiar. Ada yang mungkin dia riak, kalau dia riak dia rugi. Kan ngafal Quran gak gampang, masa mau dihabisin dengan hanya taruh di bio, rugi banget tuh. Ini kenapa saya sedikit masukin ke bab hafiz. Saya berharap kalau ada yang dengar ceramah ini jadi termotivasi menghafal Quran, saya dapat pahala dari yang menghafal itu. Ternyata targetnya gampang, 2 baris sehari, 10 tahun khatam. 2 baris itu gampang banget. Alif alhamdulillah, zuhur Rabbil alamin, asar ar-Rahman, maghrib ar-Rahim. Segitu doang ngafalnya, gampang banget. Kul, zuhur, ya, asar, ayyuhal, gitu doang kan? Saking gampangnya. Kapan itu khatamnya Ustadz? Gak tahu pas sakaratul maut kali. Saking pendek-pendeknya. Nah, maksud saya target sebelum meninggal hafiz. Tapi kan kita gak tahu usia kita Ustadz. Memang kita gak tahu. Ini mah target semampu kita. Kalau meninggal sebelum 10 tahun, yang penting kita udah punya niat. Siapa yang berniat baik dan tidak tercapai, maka dia dapat pahala kebaikan yang utuh. Siapa yang tercapai, dia dapat pahala 10 kali lipat. Kalau kita meninggalnya usia 40 tahun, usia 50 tahun, udah hafiz. Tahu gak kedudukan hafiz di akhirat nanti kayak gimana? Itu keren banget. Harus cemburu kita sama orang yang hafiz tuh. 1, dijamin surga. Kalau dia ikhlas, dijamin surga. Kita tuh bukan golongan sahabat. Saya kemarin pas datang ke kuburan Uhud ya, namanya Jannatul Uhud, surga Uhud. Kenapa? Karena di situ dimakamin 10.000 ahli surga. Pas saya datang ke kuburan Uhud, saya ngerasa duduk aja lama di situ ya, mikir beruntung banget ya mereka. Semua dijamin surga. Duduk di kuburan Uhud itu nggak ada serem-seremnya. Benar-benar namanya surga Uhud. Karena kayak kita duduk di atas taman surga. Kan datang ke kuburan tuh ada agak-agak serem gimana gitu kan. Ini gak ada seremnya sama sekali, nyaman. Merpatinya banyak, hinggap di atas kuburan-kuburan itu. Dan di atas kuburan itu kita bisa tahu beberapa. Ini kuburan Sayyidah Aisyah, ini kuburannya Ibrahim anak Rasulullah, ini kuburannya Imam Malik, ini kuburannya misalnya Fatimah, ini kuburannya Ummu Kulsum, putri-putri Rasulullah. Duduk aja di atas kuburan para sahabat. Beruntung banget ya mereka dijamin surga. Kita gak dapat kesempatan itu karena gak sezaman dengan Nabi. Tapi kita punya kesempatan lain. Gimana? Hafiz Al-Quran, dijamin surganya.
dengan syarat ikhlas dan tidak berbuat dosa besar. Dijamin surga. 1. Kedua, bisa bawa 10 orang selain mantan ke surga. Kasihan juga ya mantan ini ya. Makanya jangan jadi mantan. 10 orang. Siapa aja? Ayah, ibu, udah pasti tuh. Makanya saya pengen menghafal Quran biar kalau saya khatam, saya ngerasa di dunia tuh belum sempat berbakti sama ibu dan ayah saya. Keburu meninggal pas tsunami. Nanti saya pengen berbaktinya di akhirat. Berbakti di akhirat, hafal Quran. Sehingga nanti di akhirat saya berharap berhusnuzon ke Allah, bukan sok pede ya. Kayak Ustaz udah paling pasti masuk surga aja. Bukan, husnuzon ke Allah. Nggak boleh sok pede. Kalau sok pede namanya mentazkiyah diri sendiri. La tuzakku anfusakum. Berhusnuzon ke Allah, Allah maha menepati janji. Saya bisa bawa, mak, yuk ikut abang. Kemana bang? Surga. Kan enak ya. Bapak, yuk ikut abang, kemana? Surga. Kakak saya meninggal juga di tsunami. Itu buat saya ibu kedua saya setelah ibu saya, karena dia paling banyak berkorban. Kak Yus, yuk ke surga. Kemana? Ayo ke abang, kemana bang? Surga. Itu tuh kayak goals, akhirat goals lah. Kalau kita punya life goals, ini adalah akhirat goals. Buat siapa lagi? Istri. Buat siapa lagi? Anak. Kalau semuanya hafizoh, ya berarti lebih banyak lagi yang bisa kita bawa. Itu tuh keren banget.